Selamat malam, Mbak. Malam juga. Boleh tahu namanya siapa? Nama saya, ya panggil saja Fani. Oh, Fani. Nama saya Tasya. Panggil aja Mbak Tasya biar akrab lah gitu. Oh gitu ya. Ya, malam Mbak Tasya. Malam. Kira-kira Mbak Fani kabarnya hari ini gimana? Alhamdulillah sih saya baik. Cuman ya emang lagi ngerasa gundah gitu, lagi agak sedikit sedih. Oh, udah kelihatan dari mukanya. Bisa aja Mbak Tasya. Kira-kira nih ada masalah apa nih Mbak Fani kalau saya boleh tahu? Jadi gini Mbak, saya tuh ada masalah sama sahabat saya. Ada sedikit konflik gitulah. Sama sahabatnya Mbak Fani, kira-kira boleh nggak ya diceritakan? Jadi gini kronologisnya. Saya sama sahabat saya itu kan udah temenan lama nih, dari semenjak kita SMA. Jadi udah 3 tahun lebih lah. Kita tuh kalau kemana-mana suka bareng. Kalau misalnya ada apa-apa selalu curhat gitu, minta solusi. Terus kalau misalnya kita nggak bisa ketemu langsung, ya kita berkabar tuh lewat chat, biar tetap nyambung silaturahminya gitu loh, nggak putus. Nah jadi waktu itu tuh ada orang ketiga yang aku tuh nggak tahu ya maksudnya dia tuh apa. Dia tuh ngadu domba antara saya sama sahabat saya. Dia tuh ngomongin yang enggak tentang saya ke sahabat saya. Dia tuh bilang katanya saya tuh udah ngomongin sahabat saya tuh yang gini gini gini, intinya jelek gitulah. Dan itu ngebuat sahabat saya tuh jadi marah dan ngerasa, oh aku tuh ternyata gini-gini di belakang dia. Nah, waktu itu dia tuh pernah ngechat, pernah bilang lewat chat. Dia bilang kayak gini, oh ternyata sama ini tuh kamu kayak gitu ya Van ya. Di belakang aku di depan aku kamu baik, tapi di belakang aku ternyata kamu tuh suka ngomongin aku, kamu tuh jelek-jelekin aku ternyata. Aku baru tahu kamu kayak gitu, sungguh aku kecewa banget. Dan aku kaget dong Mbak, dibilang kayak gitu, karena kan saya nggak ngerasa gitu, nggak ngerasa ngomong yang jelek-jelek tentang dia. Saya bingung, soalnya kan saya tanya, loh kamu kok bisa ngomong kayak gitu, kamu kata siapa? Terus dia bilang, kamu nggak perlu tahu aku dapat informasi dari siapa, intinya aku kecewa sama kamu. Dan sumpah aku tuh sedih banget, kenapa ya ada orang jahat yang ngefitnah aku kayak gitu, yang ngadu domba aku sama sahabat aku. Sedih banget Mbak, saya bingung harus gimana. Kalau gitu Mbak Fani cukup unik ya masalahnya di pertemanan. Mbak Fani kira-kira tuh udah golek-golek informasi nggak sih tentang orang ketiga itu yang merusak persahabatannya Mbak Fani sama sahabat terbaiknya Mbak Fani gitu loh? Kalau untuk orang ketiga itu saya udah sempet cari tahu ya, dan ya saya tahu sih orang itu siapa. Dan nggak nyangka aja gitu loh, jadi si orang ketiga itu emang teman saya juga, teman dia juga. Gak tahu motifnya dia apa, kenapa bisa kayak gini loh sama aku, sama sahabat dia, sama sahabat aku. Artinya apa gitu loh, mau ngancurin atau apa, saya juga nggak tahu. Dan bingung sih, udah cukup lama juga saya berantem sama sahabat saya. Orang ketiga itu kelihatannya iri ya dengan persahabatannya Mbak Fani ya. Mungkin sih. Terus kira-kira tuh Mbak Fani sama sahabatnya Mbak Fani itu berantem itu udah berapa lama ya Mbak? Saya sama dia berantem udah cukup lama sih, udah dari 2 minggu yang lalu lah, sampai sekarang. Ya walaupun waktu itu saya pernah coba minta maaf ya, saya ngejelasin kalau saya tuh nggak gini gini gini. Terus seiring berjalannya waktu,
dia bilangnya sih udah maafin saya, cuman apa namanya, kalau saya chat gitu dia tuh balasnya cuek, gak kayak yang biasanya. Kan saya jadi, duh kok kayak gini ya, bilangnya udah minta maaf tapi kok masih cuek aja. Saya sebenarnya tuh pengen pengen curhat lagi sama dia gitu loh, pengen kayak dulu, tapi jadi bingung karena ya apa namanya, situasinya dia tuh lagi marah gitu sama saya, masa saya curhat, kan nggak mungkin. Bingung saya gimana solusinya biar dia tuh nggak marah lagi sama saya. Terus Mbak Fani ini kalau misalkan nih ya lagi suntuk nih, kelihatannya nih lagi suntuk, lagi gila pokoknya, itu kira-kira tuh kebiasaannya Mbak Fani ngapain nih? Kalau saya sih biasanya kalau lagi stres gitu ya mbak, saya tuh suka jalan-jalan nih, naik motor keliling-keliling kemana nggak ada tujuan. Terus biasanya saya tuh mampir ke tempat ngopi, saya ngopi biar agak tenang gitulah. Terus biasanya juga kebetulan saya tuh ada hobi gambar, jadi kalau misal lagi gabut tuh, lagi bingung gitulah, di stres, saya suka gambar sesuatu siapapun itu yang ada di kepala saya, dan itu cukup buat saya tenang. Oh, jadi Mbak Fani itu hobi ngelukis ya? Iya kebetulan dia mau Oh, hobi. gimana nih saran saya nih Mbak? Gimana kalau Mbak Fani itu ngelukis sesuatu nih untuk sahabatnya Mbak Fani nih? Lukis sesuatu apa ya kira-kira mbak? Mungkin Mbak Fani itu ngelukis ketika sketsa wajah atau namanya sahabatnya Mbak Fani. Intinya momen terindah yang dia saat itu. Kan itu kan bisa membantu tuh Mbak. Kayak dia juga bisa melihat nih perjuangannya Mbak Fani, karena kan setahu saya melukis sketsa wajah ataupun lukis sesuatu apapun itu kan butuh waktu dan butuh tenaga juga. Jadinya kan kayak tenaganya Mbak Fani tuh wah, bisa dibilang untuk prioritas sahabatnya Mbak Fani gitu loh. Dan sahabatnya Mbak Fani ini jadi ngerasa spesial gitu loh. Oh gitu ya mbak. Iya Mbak Fani. Boleh juga sih dicoba, tapi saya masih bingung sih, soalnya barangkali dia itu nggak suka, barangkali kalau misal saya udah ngelukis gitu terus nggak diterima, gimana ya mbak? Mungkin melukis sambil nanti Mbak Fani tuh ngajak nih sahabatnya Mbak Fani ke tempat sesuatu yang menurutnya itu tuh suasananya tuh tenang, suasananya tuh enak. Jadi Mbak Fani sama sahabatnya Mbak Fani itu bisa ngobrol lagi dari hati ke hati, dan sahabatnya Mbak Fani tuh jadi nggak salah paham lagi sama Mbak Fani, jadi bercerita tuh secara langsung gitu loh, walaupun sesama sibuk tapi untuk menyelesaikan masalah ini tuh harus dengan ketemu, biar Mbak Fani jelasinnya kan juga enak. Kalau lewat bahasa chat kan beda dengan bahasa kita secara langsung, jadi mungkin cara itu bisa ampuh untuk menggait hatinya sahabatnya Mbak Fani supaya bisa memaafkan Mbak Fani. Terus juga momen itu mungkin jadi momen yang indah, untuk yang indah lah untuk Mbak Fani gitu. Oh gitu ya mbak. Iya Mbak Fani. Boleh sih dicoba. Oke deh kalau gitu saya nanti bakal coba ya ikutin sarannya mbak Tasya. Nanti saya coba deh buat kebuka album gitu ya, apa namanya, liatin kira-kira foto mana nih yang bagus buat saya lukis, dan nanti ya saya bakal coba sih buat apa namanya, coba apa ngechat dia gitu kali ya mbak, saya ngajak ketemu di hari-hari weekend yang mungkin dia nggak sibuk kali ya. Ya semoga aja sih dia mau ya.
kalau misalnya nggak mau gimana ya, tapi saya coba dulu deh mbak. Makasih ya mbak sarannya. Iya, sama-sama Saya Mbak jadi Fani. agak tenang gitu setelah bercerita sama Mbak Tasya. Makasih banget intinya Mbak Tasya udah bikin saya lega. Soalnya saya tuh dari dulu tuh, dari semenjak berantem tuh saya stres banget, saya bingung banget. Saya mau cerita ya bingung sama siapa, soalnya dia tuh sahabat saya satu-satunya. Ya apa ya, ininya saya merasa agak tenang aja gitu udah cerita. Jadi saya terima kasih banget Mbak Tasya. Sama-sama Mbak Fani, semoga momen kali ini bisa membuat Mbak Fani jauh lebih tenang lagi. Kalau misalkan ada apa-apa, kabari aja, kita bisa bertukar cerita kembali. Oke, terima kasih Mbak Tasya. Sama-sama Mbak Terima Fani. kasih sudah membantu. Sama-sama. Oke, saya permisi dulu ya. Iya Selamat Mbak Fani, malam. selamat malam juga Mbak Fani.